Welcome back to my channel. Ya, kembali lagi bersama saya dan masih dengan saya Muhammad Rezki. Nah, teman-teman, apa kabar semuanya? Kita kembali lagi bertemu, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang membaca realitas melalui kamera, teman-teman. Oke? Nah, teman-teman, masih dengan tema atau masih dengan pembahasan tentang film dokumenter. Jadi teman-teman, film dokumenter itu memiliki karakternya tersendiri, teman-teman, yang dimana audiensinya menyaksikannya antara serius dan rileks. Nah, jadi jadi ini juga membantu sang produser untuk dapat melakukan beberapa alternatif gaya di dalam sebuah film, seperti misalkan ada gaya humoris, gaya puitis, gaya satir atau sebuah sindiran, anekdot, serius dan semi serius, teman-teman. Nah, hal tersebut ini disesuaikan dengan peristiwa yang ada di dalam film, teman-teman, dan juga ada beberapa tipe dalam film dokumenter, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada eksposisi. Eksposisi itu expository documentary. Selanjutnya ada observasi atau observational documentary. Yang selanjutnya ada interaktif atau interactive documentary. Dan selanjutnya ada refleksi atau reflexive documentary. Dan terakhir ada performative atau performative documentary, teman-teman. Jadi teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Ada eksposisi, teman-teman, atau expository. Nah, kita biasa menyebutnya atau bisa kita sebut dokumenter eksposisi. Nah, jadi eksposisi ini adalah dokumenter yang paling konvensional, teman-teman, atau telah lama digunakan dan merupakan format dokumenter televisi, teman-teman. Jadi sebagai ciri khasnya ini kayak menggunakan sebuah narator tunggal, penutur tunggal, teman-teman. Nah, biasa atau bisa disebut voice of God, teman-teman. Nah, untuk naratornya tergolong yang konvensional, jadi sering digunakan dalam produksi film dokumenter televisi. Film ini lebih menekankan pada narasi dan argumentasi yang logis, teman-teman. Nah, itu penjelasan dari expository. Selanjutnya ada direct cinema, teman-teman. Nah, apa sih direct cinema itu? Jadi, direct cinema atau gaya direct cinema adalah salah satu teknik dalam pembuatan film dokumenter yang berfokus pada pengambilan gambar secara alami dan spontan, teman-teman, tanpa sebuah rekayasa atau banyak campur tangan dari sutradara, teman-teman. Jadi artinya ini nih, si sutradara ini bertindak hanya sebagai pengamat dan mengikuti atau merekam kejadian apa adanya tanpa turun tangan langsung, teman-teman. Nah, selanjutnya ada observational participatory. Teman-teman, tipe dokumenter participatory atau tipe interaktif itu menjadi sebuah kebalikan dari tipe dokumenter observasional, yang dimana kalau interaktif ini pembuat filmnya itu menunjukkan diri secara mencolok di layar dan melibatkan diri pada peristiwa serta berinteraksi dengan subjeknya, atau adegan komunikasi antara sutradara dengan subjeknya terlihat jelas, teman-teman. Jadi ada aspek utama dalam tipe participatory ini, teman-teman, yaitu wawancara. Nah, itu, teman-teman. Jadi selanjutnya ada dokumenter puitis. Nah, ini tipe dokumenter puitis adalah tipe yang dikelompokkan oleh Bill Nichols dalam bukunya yang berjudul Introduction to Documentary, teman-teman. Adapun gaya film ini lebih menonjolkan keindahan visual dan irama gambar tanpa perlu menggunakan narasi atau teks penjelas. Jadi maknanya muncul dari suasana dan keindahan tampilan gambar, serta pengeditan menjadi bagian penting untuk membangun perasaan dan pesan yang ingin disampaikan. Jadi dokumenter puitis itu kayak menampilkan sebuah gambar tanpa ada teks, teman-teman. Nah, selanjutnya ada dokumenter reflektif, teman-teman. Apa sih dokumenter reflektif itu? Nah, dokumenter reflektif adalah salah satu jenis film dokumenter yang menekankan sebuah subjektivitas pembuatan film dan keterlibatan aktif dalam proses dokumentasinya, teman-teman. Jadi berbeda dengan dokumenter observasional atau expository yang berusaha objektif,
Justru dokumenter reflektif justru menyoroti sudut pandang, opini, dan pengalaman personal si pembuat film, teman-teman. Nah, itu adalah beberapa tipe film dokumenter, teman-teman. Nah, selanjutnya ada tema-tema di dalam film dokumenter, teman-teman. Nah, tema-temanya itu biasa kita sebut genre ya, teman-teman. Mungkin teman-teman udah tahu beberapa genre yang ada di film dokumenter. Nah, yang pertama ada sosial, yang kedua ada politik, yang ketiga ada ekonomi, yang keempat ada pendidikan, kelima ada sejarah, keenam biografi, dan ketujuh adalah alam. Nah, itu adalah dokumenter, teman-teman. Nggak ada ya kayak cerita horor, fantasi, itu tuh nggak termasuk dalam dokumenter, teman-teman. Karena dokumenter itu adalah salah satu film yang bertemakan sebuah cerita non-fiksi atau kejadian nyata, teman-teman. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.